Terima kasih Anda masih di Kawal Pilkada bersama saya Nadia Valeri. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo dinilai menjadi penentu dalam Pilkada 2024. Lantas sejauh mana kedua sosok ini bisa mempengaruhi jumlah pemilih? Berikut pernyataan politisi PDI Perjuangan Adian Napitupulu, juru bicara Prabowo Subianto Dhanil Anzar Simanjuntak, serta Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan pengamat politik Ray Rangkuti dalam program Interupsi. Kalau menurut gua, bukan efek Gibran, bukan efek Jokowi, bukan efek Prabowo, tapi efek kekuasaan. Pengaruh kekuasaan pada pilkada melalui seluruh infrastruktur negara, melalui seluruh finansial yang digunakan, dan sebagainya, itulah mempengaruhi keterpilihan dia. Bukan faktor orangnya. Kita lihat nanti, sekarang survei tadi, ketika kemudian Prabowo sudah terpilih kemarin, Jokowi lebih rendah daripada Prabowo. Kita lihat tanggal 20 Oktober nanti, ketika Jokowi sudah keluar dari Istana Negara, berapa persen efek dia? Tidak ada. Artinya bahwa yang memberikan efek bukan orangnya, tapi kekuasaan dan jabatan dia pegang. Oh enggak, itu dong. Begini, bro, saya bantah keras ya. Kalau kita mau ngomong itu, kita pastikan efek Pak Prabowo itu karena beliau bukan di kekuasaan loh, ataupun Mas Gibran. Yang berkuasa kan kemarin Pak Jokowi. Ya, jadi efek ini, sorry, karena ini personal. Kemarin Jokowi lebih tinggi dari Prabowo, sekarang Prabowo lebih tinggi dari Jokowi. Kenapa? Karena Prabowo sudah terpilih. Nah, ketika Jokowi nanti 20 berakhir, ada efeknya? Nol. Enggak, Artinya gini, bahwa dari proses itu yang memberikan efek pada keterpilihan bukan orang tapi jabatannya, kekuasaannya, kemampuan dia menggerakkan struktur kekuasaan negara dan seluruh finansial, itulah yang mempengaruhi keterpilihan. Jadi bukan personnya. Sebagai kingmaker. Bro Adian, sekarang gini, kalau umpama contoh lu mana? Gua kasih contoh tadi survei sebelumnya dan sesudahnya. Contoh lu mana? Enggak, contoh lu mana? Jangan berasumsi dong. Contoh lu mana untuk menguatkan ini kan saya tadi mengatakan bahwa survei ini kan hanya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mas Gibran nggak disurvei. Tidak, yang gue sampaikan tadi adalah bukan orangnya yang berefek, tapi jabatan yang melekat pada orang itu. Kekuasaan yang melekat pada orang itu yang memberikan efeknya. Oke, kalau begitu sebenarnya, kalau dia sudah selesai masa jabatannya, kita akan lihat ukuran efeknya seperti apa. Bro Adian, kalau begitu survei nanti tanggal 20 Oktober, 23 Oktober, bulan Desember dan sebagainya, nol efeknya. Sekarang ini ada angka baru yang mengejutkan. Ternyata di Jakarta itu pengaruh Pak Prabowo jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaruh Pak Jokowi. Ya. Bahkan Pak Jokowi nomor 4. Nomor 2-nya itu adalah Ahok. Jadi Ahok adalah orang yang punya peran untuk mempengaruhi para pemilih di Jakarta untuk memilih siapa gitu. Jadi ada Pak Prabowo, di bawahnya itu ada Ahok, sehingga saya nomor 3 saya lupa. Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan, baru yang keempat itu adalah Pak Jokowi gitu. Saya sendiri nggak terlalu terkejut dengan data ini, karena saya sudah meyakini dari awal, khusus untuk Jakarta, keterpilihan Pak Prabowo itu bukan karena pengaruh Pak Jokowi. Karena memang basis dari Pak Prabowo sendiri. Oleh karena itu juga sejak dari awal saya mengatakan bahwa agak sulit ini kalau Kaisang masuk ke Jakarta. Kita tidak ingin dalam posisi mengubur ide dan gagasan presiden sebelumnya. Yang baik iya tentu, kita ingin tetap menghidupkan legasi Pak Jokowi. Banyak sekali legasi baik yang jadi tidak setuju dengan Bang Dhanil ya, bukan selesai ya, oleh Pak Jokowi pun demikian dengan ide dan gagasan serta legasi yang ditinggalkan oleh Pak SBY pun demikian Bu Megawati dan seterusnya. Pak Prabowo punya komitmen seperti itu dalam konteks pemerintahannya nanti. Sudah.